silahkan tanya latihannya di masjid, karena nanti kalau sudah Anda diterima di perusahaan, kalau itu bidangnya itu bukan air dan seterusnya. Gimana caranya agar orang bisa ngomongnya enak, ngomongnya menarik perhatian bagi anak muda dimanapun, di rapat RT, di masjid, di karang taruna. Mulai dari mana ya saya? Dari Dr. Ono deh. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu sekalian, kedatangan saya ke Batam ini satu, sebetulnya saya pengen nyebrang karena kebetulan saya punya acara 5 hari di Malaysia dan Kuala Lumpur. Saya tanggal 4 kemungkinan bersinggah di Singapura. Aku pengen main ke Batam karena mungkin hampir sudah 5 tahun sebelum dan semasa Covid kita ketemu. Padahal kita ini selama ini biasanya kalau nggak saya ke Batam, beliau yang ke Jogja sekalian pulang kampung. Oh iya, enggak apa-apa. Lah kok tiba-tiba balasannya ada poster yang waktu itu dia tanya-tanya juga, sama kira-kira nanti masjid itu bisa bicara apa gitu. Ya apa saja bisa. Kalau anak-anak muda saya bisa ngomong tentang bagaimana hidup itu agar on, agar selalu move on. Apa yang dipersiapkan agar bisa menjadi pemuda, anak-anak muda yang brilian, atau bisa juga itu orang tuanya tahu ilmu itu supaya kalau dia punya anak nanti tahu mengarahkan bagaimana agar anak-anaknya juga bisa on. Angel lo ngono, sudah. Yang kedua ya karena di masjid katanya saya punya masjid juga punya bersama teman-teman SMA SMP di Lamongan sana sebagai bagian dari istilahnya apa, bakti pada kampung halaman. Saya juga mengenal banyak aktivis masjid dari mulai yang di Jogja, di Sragen dan di mana-mana itu. Kalau sekedar cerita-cerita mungkin bisa saya bilang itu. Nah temanya apa katanya? Kalau di masa depan harusnya ya kalau nggak pakai topi ilmunya lah. kalau nggak pakai topi masalahnya ilmunya hilang, yang pintar topinya bukan orangnya. Ya di masa depan kalau maksud saya Islam ini punya masa depan betul, termasuk ketika anak-anak mudanya tetap berada di masjid dan membangun masjid tumbuh dan berkembang sesuai maksud dan tujuan Islam itu bermanfaat untuk semesta alam kepada semua manusia. Jadi perubahan kehidupan ini bisa dimulai dari masjid kita. Sebelum masuk ke situ saya tadi kan karena sudah disinggung sama Dr. Ono, Quran ini kan hudan linnas sebetulnya ya. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang beriman, bukan hanya dikhususkan orang bertakwa. Maka sebetulnya Quran itu punya ruang untuk dibaca siapapun, dipelajari siapapun, ditafsirkan siapapun. Barangkali orang-orang yang bahkan tidak beriman, belum beriman, ateis, agnostik atau apapun, ketika bersentuhan dengan Quran itu dapat sesuatu gitu. Saya misalnya juga tidak terlalu peduli dengan masjid, tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian Quran, tapi akhir-akhir ini kira-kira 15 tahun ketika senang mengembara bersama Dr. Ono kemana-mana itu, saya agak terkaget-kaget dengan satu ayat yang setiap Jumat dibacakan oleh khatib, tapi mungkin karena jamaahnya sering banyak ngantuk dan tertidur, atau khatibnya tidak menjelaskan, atau khatibnya tahu tapi tidak pernah mengamalkan, sehingga ayat yang dibaca atau didengarkan jamaah berulang-ulang sampai ribuan atau ratusan kali lah minimal di setiap Jumat itu tidak punya makna apa-apa. Apa itu? Al-Jum'ah ayat 10 itu selalu dikutip ya.
Gimana Ustaz? Fa'idha qudiyatis sholat fantasiru lahu fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila kamu telah selesai tunaikan sholatmu, maka segeralah traveling ke segala penjuru bumi dengan mengucapkan banyak-banyak zikir, karena dengan melakukan itu maka kamu akan mendapatkan kesuksesan atau keberuntungan. Tuflihun itu saya tafsiri, saya masukkan ke dalam jiwa saya sebagai sukses itu syaratnya dua. Yang pertama adalah sholat tidak boleh ditinggalkan, dan yang kedua ternyata Quran ada 34 ayat yang bicara dengan kalimat fantasiru. Jadi traveling atau mengembara atau merantau atau menjelajah, fantasiru fil ard, mengitari ke segala penjuru bumi. Itu ayat penting yang diletakkan setelah sholat di ayat itu dan beberapa ayat yang lain. Jadilah kemudian saya tertarik baca-baca Quran. Saya masuknya ternyata bisa lewat ini. Artinya betul hudan linnas. Quran tidak bisa menjawab saya di posisi-posisi yang lain. Tapi ketika saya punya traveling, ada ayatnya ternyata. Setelah ketemu satu, saya buka lagi. Ada ayatnya, hampir 34 ayat itu. Jangan-jangan saya bisa kalau surga dan neraka insya Allah nanti itu diperuntukkan bagi umat Islam yang beriman dan bertakwa, saya bisa menjadi salah satu yang punya cara masuk, diprioritaskan ke surga itu lewat salah satu ayat Quran yang mengajarkan traveling. Mungkin ada surga Ryan yang untuk yang ahli puasa, ada surga-surga yang lain untuk yang ahli sholat, ahli dan seterusnya. Nah, Quran ini luar biasa, ada banyak sekali yang mungkin orang masuk di hal-hal yang tidak terduga. Saya masuknya di yang traveling itu, makanya saya hampir 12 tahun ini mengembara kemana-mana, termasuk saya satu tahun sebelum Covid 1 bulan full mengikuti puasa Ramadan itu di Amerika Latin, di komunitas-komunitas Islam di Ekuador, di Peru, di Bolivia, di Kolombia, di Chili dan seterusnya. Hanya ingin merasakan gimana sih jadi minoritas itu, yang Islamnya hanya 0,1%, dikepung oleh Katolik yang 90%. Ingin masuk ke sana. Jadi kalau kita baca Quran, kenapa harus disebut husdalinas? Ada petunjuk-petunjuk buat orang untuk makin beriman. Saya dulu itu ya dugal Pak sebetulnya. Ketemu ayat itu jadi rada agak, ketemu Quran dan mau baca-baca yang lain. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan fenomena masjid dan umat Islam, dunia ini sedang mengidentifikasi kita orang Islam ini dalam 3 hal: keterbelakangan, terutama ilmu pengetahuan atau teknologi. Yang kedua, kemiskinan. Umat Islam itu miskin di mana-mana. Yang ketiga adalah kebodohan. Jadi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan adalah identik dengan Islam dan negara-negara Islam. Nah sayangnya nggak banyak tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, atau orang-orang peneliti yang ahli ilmuwan Islam yang peduli dengan masalah itu, yang resah dengan itu. Ini kan sebetulnya harus kita jawab. Masa akan kita biarkan dunia mencap kita sebagai kelompok manusia yang terbelakang, yang bodoh, yang miskin, plus suka bikin teror. Padahal kan nggak begitu juga. Cara pandang orang terhadap Islam yang barangkali belum kita imbangi, belum kita counter dengan argumen-argumen baru yang lebih yang lebih logis, yang lebih rasional, yang lebih ilmiah. Dan menurut saya itu bisa dibantah sebetulnya. Caranya dari mana? Dari masjid sebetulnya. Dari masjid. Jadi kalau bahasanya begini, sebelum ada kampus-kampus, perguruan tinggi, universitas, institut dan sebetulnya dan seterusnya semacamnya, sebetulnya kan 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan bahwa masjid itu adalah kampus yang sebenarnya untuk kita, untuk umatnya, untuk memikirkan segala hal. Mau ada perang, semua sahabatnya dikumpulkan di masjid. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Mau nengok siapa jamaah kita yang sakit, semuanya kumpul di masjid.
Oh, kok ada yang pulang cepat langsung ketika ditanya selidiki hanya punya satu baju gantian sama istrinya, ketawanya di masjid, diatasinya kemudian di masjid. Ada yang nggak punya pekerjaan, dikirimi domba satu diternak sampai ribu ekor, ketemunya juga di masjid. Jadi sebetulnya apa ya, kampus atau universitas yang sebenarnya kalau kita ini mau berdayakan, posisinya di masjid. Ada 3 kata kunci yang saya lihat tadi begitu masuk di, saya agak kaget, mosok kajian kayak gini dibikinkan spanduk sampai 2 atau 3, saya nggak tahu itu. Isin dewe terusan. Masjid adalah apa? Tempat kuliah kampus pemberdayaan. Bismillah, saya baca itu tadi. Ada 3 kunci ke masjid, kemudian kampus pemberdayaan. Sebetulnya bisa di dua-duanya, di potensinya bisa dimaksimalkan semuanya. Saya ngomong begini karena selain saya tahu, saya juga punya masjid. Saya mau cerita dulu sebelum masuk apa yang bisa kita lakukan di masjid kita. Meneruskan apa yang diceritakan oleh Dr. Ono. Jadi maaf, speakernya itu lepas. ya, gini. Jadi saya di Lamongan ada temen yang sudah sukses di Surabaya, tidak pulang ke Lamongan, tapi dia punya tanah warisan. Pulang saya nggak mau karena saya sudah lali macul istilahnya. Nah, ngomong-ngomong pas reunian ya udah gini aja lah. Itu tanah wakaf, warisan itu saya beli, tapi selanjutnya kita wakafkan ya, 50-50. Saya beli separuh harga bersama teman-teman yang lain satu alumni, dan kamu masih punya separuh tanahnya. Tapi utuh kita kemudian bangun masjid bersama-sama di situ. Di tengah-tengah sawah, orang ngurus IMB, orang ngurus sawah, pokoknya dibangun sama teman-teman. Di tengah sawah. Jadi saya hanya resah begini, teman-teman petani ini kalau sudah ke sawah udah lupa sholat karena malas pulang. Karena kalau pulang baliknya jauh, balik lagi itu juga jauh, terus tidak apa-apa, lanjut aja sholat. Nah, sejak ada masjid saya di tengah sawah itu, masjid itu akhirnya jadi posko para petani, Pak. Kalau siang sholat zuhur di situ sambil membawa rantang, makan siang di masjid kami. Jadi masjid saya buka 24 jam, tidak ada pintunya, siapa saja boleh masuk, organisasi apapun, mau Muhammadiyah, NU, Sidikiyah, LDII, Persis segala macam, kalau ada di situ, saya nggak peduli, yang penting Islam, yang penting sholat. Habis sholat silakan ngumpul, mau makan bersama, diskusi pupuk, diskusi penyakit, diskusi kambingnya dan seterusnya bisa di masjid kita. Kalau sekarang ini di tahun kedua dan tahun ketiga ini sudah berkembang, anak-anak mudanya kalau malam ngumpul di masjid yang didiskusikan digital marketing. Bisnis apa yang jadi saya membuat dia tidak masuk ke dunia hoax, dia tidak masuk ke dunia games, tidak masuk, tetapi kita isi dengan banyak pelatihan digital entrepreneur, digital marketing oleh anak-anak luar teman-teman kita. Jadi masjid itu menjadi bagi anak-anak mudanya sumber pengetahuan, pengalaman, dan transfer knowledge ekonomi digital. Bagi bapak-bapak yang ada di Baban sana, di desa saya, kalau siang itu sebagai tempat untuk makan siang, kelas diskusi, ini sebaiknya tikus digerobyok dengan cara apa? Ini pupuk kita sulit mengandalkan Pak Lurah. Kita punya alternatif apa? Apakah dengan pupuk organik atau ngambil dari desa lain? Karena sekarang pupuk sulit harus pakai KTP ngambilnya. Itu akhirnya ketemunya di masjid, Pak. Nah, saya kemudian berpikir begini, kalau setiap masjid bisa menganalisis masalah sekitarnya sesuai konteksnya, lalu takmir masjidnya rapat untuk oke, kita fokus di soal ini, supaya apa? Masalah yang ada di sekitar masjid ini itu bisa ketemu solusinya sehingga 3 tadi teratasi. Yang kata orang terbelakang, bodoh, miskin, teroris itu nggak ada, karena semuanya masalah ke masjid selesai. Saya tadi dengan Pak Mir di tempatnya Dr. Ono, Pak Ketua, ngobrol-ngobrol apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh masjid yang letaknya di kota, di kelas menengah yang banyak pabrik-pabriknya ini. Iseng-iseng aja, bisa nggak sebetulnya misalnya gini, Pak Ketua, bikin semacam kayak asuransi kejiwaan untuk jamaah kita. Jadi misalnya pengurus membangun sebuah database
Yuk kita teliti, ada nggak jamaah kita ini yang masih kategorinya duafa misalnya, atau kepala rumah tangganya di keluarga itu tidak tetap pekerjaannya sehingga sangat riskan mendapatkan penghasilan bulanan, sementara anaknya 3, anaknya 4, atau anaknya 5. Takutnya kalau beliau ini karena diserang orang atau kena mendadak serangan sakit apa meninggal dulu. Itu masalahnya bukan masalah yang meninggal sebetulnya, bukan masalah kepala keluarga yang punya gaji untuk menghidupi anak istrinya, bukan itu toh. Ketika bapak ini meninggal maka istrinya kehilangan pegangan. Sesuk iso urip ora ya? Itu pasti pertanyaannya. Kalau dia punya 3 anak yang masih sekolah, maka 3 anak ini akan juga berpikir, aku masih bisa melanjutkan sekolahku enggak? Nah, saya berpikir kepada Pak Ketua tadi bilang, cobalah didiskusikan. Kalau ini kelas menengah, jumatannya pasti juga mungkin sedekahnya, infaknya, atau zakatnya lumayan besar-besar. Kita cari gelandangan-gelandangan, tukang-tukang becak, tukang-tukang ojek, atau siapapun dari kita ini, kita daftarkan. Misalnya asuransi kejiwaan, tafakul misalnya, yang ke arah keislaman ini, 100.000 atau 120.000, targetnya sebulan 2 atau 3 orang kita cari. Fungsinya apa? Begitu ini kena apa-apa sepulang keluarga yang pekerjaannya tidak tetap ini meninggal, takaful itu kalau nggak salah, begitu terjadi kecelakaan atau kematian mendadak meninggal, cair 25 atau 30 juta, preminya 100.000 1 tahun. Ya, akhirnya takwil itu datang bukan hanya sekedar takziah, ada proses pengembangan tafsir di situ. Bisa dengan kakak bilang, ya kita ikut, semoga husnul khatimah, berdoa kita kepada sekeluarga yang ditinggalkan. Tapi sekalian, ini kemarin setelah surat kematiannya keluar dari Pak Lurah sudah kita uruskan, mengurus takmir sudah mencairkan dari takaful Bu, ini 30 juta. Mungkin separuhnya bisa untuk buka usaha kecil-kecilan, gorengan tempe, tahu, dan semacamnya, jual lotek, gado-gado. Minimal dia sudah tidak berpikir modal. Dengan 15 juta itu bisa jalan untuk bertahan. Yang sisanya 10 juta minimal anak-anaknya bisa bertahan. Maka masih kalau bisa melakukan itu, bukan hanya menyelamatkan masjidnya, tapi menyelamatkan jamaahnya dan sekian jiwa-jiwa dari jamaahnya yang ditinggal oleh kepala keluarganya. Saya kira kayak gitu-gitu sama anak-anak muda atau pengurus takmir perlu didiskusikan, perlu diperdebatkan supaya apa? Ada pengimbang Pak. Saya juga sedih. Banyak masjid di Jogja itu juga masih berputar-putar kajiannya fikih yang diulang-ulang. Besok coba ya, kita lagi kan Ramadan. Itu kan dari hari pertama kultum sampai hari terakhir kultum, saya belum bisa tanya ke ibu-ibu. Itu kira-kira tahun-tahun kemarin yang diomongin khotibnya sudah pernah didengar apa belum, separuhnya lah misalnya 15 hari, kira-kira sudah pernah mendengar yang besok Ramadan tanggal 23 Maret itu, kira-kira materinya sudah pernah didengar tahun sebelumnya enggak kira-kira Bu? Rata-rata sudah ya 10 hari pertama, 10 hari kedua Ramadan itu dibebaskan api neraka dan seterusnya. Bulan diturunkan Quran. Saya tadi ngomong sama ketua, jauh separuh kalau karena ini konteksnya KDK ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pinter, bahwa kultumnya diganti. Mungkin ada yang dokter, mungkin ada yang kerja di rumah sakit, suruh dia belajar lagi pelajarannya di waktu kuliah, datang ke sini pas kultum ngomongi puasa ditinjau dari aspek kedokteran. Kenapa kok orang mau dioperasi disuruh puasa 3 hari? Itu hubungannya dengan sel apa? Hubungannya dengan genetik apa? Hubungannya dengan saraf apa? Itu kan lebih menarik daripada seperti apa yang dikandani siapa yang tidur di bulan puasa sama dengan pahalanya orang yang berpuasa turun terus. Nah, itu kan udah dari kecil kita mendengar, tapi tidak punya impact apa-apa, tidak menambah pengetahuan baru dan juga menambah ilmu baru. Nanti kalau ada yang dari psikologi, dosen psikologi datang ngomong dari sisi tinjauan puasa Ramadan atau berpuasa untuk aspek kesehatan mental atau psikologis manusianya,
Kenapa sih kok ada istilah sumutasiku, berpuasalah supaya kamu sehat, kata Nabi. Tapi kan Nabi nggak pernah menjelaskan penjelasan ilmiahnya. Jadi tugas warga jamaah kita yang kalau nggak ada di sini ya udah, yang punya teman, ya aku punya dosen psikolog, tak suruh ke sini untuk tentang kesehatan mental dan hubungannya dengan puasa, pengendalian hawa nafsu, pengendalian emosi, data-data penelitiannya dari mana saja, itu pasti ada. Tapi kan nggak pernah khotib-khotib itu bicarakan yang seperti itu. Murni kita kuning, penjelasan sainsnya jarang dikutipkan. Misalnya lagi, rumah tangga itu kan problem, Pak. Ketika orang berstatus laki perempuan bersatu dalam perkawinan, yang diomongkan khotib-khotib cuma doa, semoga setelah ini sakinah, mawaddah, warahmah. Tuh, kalau ada teman dari dosen psikologi atau dari pakar perkawinan atau aku didatangkan kan enak. Apa sih makna sakinah, mawaddah, warahmah dari sudut pandang orang psikolog? Bagaimana membangunnya? Caranya seperti apa? Data penilaiannya apa? Selama COVID ini Anda kalau kita teliti di Google, Pak, rata-rata per kabupaten di Indonesia angka perceraian di atas 5.000. Tertinggi kalau nggak salah Malang. Setahun kemarin 9.000 kasus perceraian karena COVID. Tegal itu meledak, belum ada beritanya 3 hari yang lalu akibat COVID. Ada anak SMP, SMA yang minta dispensasi menikah dan total jumlahnya 1 tahun ini 558. Anda bisa cek di Google sekarang. Belum cukup umur minta dispensasi. Minta dispensasi ingin menikah di bawah umur. Itu kan masalah kita, masalah umat Islam. Kok iso ngono ngapo? Lah itu kan butuh ahli-ahli yang bisa diajak diskusi sama takmir. Kalau sudah ketemu solusinya, nah takmir bisa menyampaikan lewat khotib, lewat kajian. Bapak Ibu tolong dijaga anak-anaknya karena kasus di Bantul sedikit, tempatnya Dr. Rani tahun ini dispensasi menikah hanya 58 orang. Anak yang SMP 16, sisanya anak SMA, dan mereka terpaksa putus kuliah karena yang laki harus bertanggung jawab menikah, tidak bisa sekolah lagi. Tegal paling banyak, Pak, kan menikah ini. Ini kan tanggung jawab kita sebagai takmir masjid, sebagai orang yang tahu agama. Tapi kan cuma setelah baca berita itu, ya Allah, apa yang saya lakukan? Gak ada mikirin itu. Kita balik lagi, sudahlah, menurut saya beginilah, sudah nggak usah lagi diperdebatkan kita boleh kunut apa tidak, kita pakai usoli apa tidak, kita pakai nawa itu apa tidak. Sudah selesai itu, sudah 1400 tahun yang lalu sudah tidak ikuti mana mazhab apa, boleh biara anjing apa tidak, selesai sudah. Masalah di depan mata kita adalah anak SMP SMA hamil di luar negara. Di Bantul ada 58, di Tegal ada 500 sekian, di Malang ada berapa, di Lamongan ada berapa. Mengerikan, Pak. Perceraian tajam peningkatannya setelah semenjak COVID, di atas 5.000 per. Mungkin bagi bapak-bapak senang itu, berarti muncul 5.000 janda-janda baru setiap tahun. Astagfirullahaladzim. Ini masalah, mari kita selesaikan dengan membuka kajian-kajian seperti ini, dengan agak lebih serius, mencampur antara pendekatan fikih dengan pendekatan. Saya bahkan menghimpun bersama teman-teman takmir masjid yang masjid kami persis di depannya rumahnya Pak Mahfud MD, halaman parkirnya itu tanah wakafnya Pak Mahfud dulu untuk parkiran. Sekaligus untuk kalau dia diwawancari di TV, mobilnya TV berada di situ biasanya. Anak-anak mudanya, masjidnya kita bikinkan wifi yang kencang. Kita kasih budget dana yang dia minta, tapi semuanya pemain YouTube. Anak-anak muda ini kan bisa diarahkan oleh takmir. Kita nggak bisa melarang anak muda itu mainan handphone, Pak. Betul apa betul? Anak SD aja pulang sekolah bukan cium tangan bapaknya, cium tangan ibunya, bukan. HP-nya mana, Pak? Aku mau lihat TikTok. Lato-lato. Ini nggak bisa kita cegah. Lah terus gimana? Kita imbangi.
Jadi anak-anak takmir remaja masjid ini, kalian belajar marketing, editing yang bagus, bikin storytelling yang bagus, bikin skrip yang bagus, bikinlah untuk mengimbangi hoak-hoak itu, mengiangi joget-joget yang gak jelas itu, dengan narasi-narasi yang bagus. Ini kemajuan zaman gak bisa kita cegah. Kita diserang habis-habisan oleh dunia internet. Gak bisa cukup astagfirullah ini tutup, gak bisa Pak. Itu harus dilawan. Lah anak-anak muda masjid sini, yang bapak ibu punya anak-anak mudanya, jangan dibuat mereka ngaji kitab kuning, sudah pusing mereka. Ngajinya sudah digital marketing. Praktek verifikasi ini loh bahan dari kitab kuningnya, tolong diterjemahkan dalam bentuk yang bagus. Entah bikin film animasi, entah bikin narasi-narasi sebagai YouTuber. Dakwahnya ala anak muda, banyak bisa kita kasih. Ini untuk mengimbangi sehingga ada dua nanti keuntungannya. Pertama, masjid memberikan ruang ekspresi kepada remajanya sehingga mereka ada alasan untuk ke masjid. Kenapa anak-anak muda banyak masjid tidak mau datang ke masjid? Ya karena nggak ada ruang untuk berekspresi. Maka di masjid bersolat mulai gak ada kegiatan apa-apa. Terus takmir juga nggak ngasih budget untuk kegiatan apa? Gak ada Pak. Kebanyakan masjid itu. Di masjid gegem sama takmirnya. Padahal itu bukan uangnya, itu uang jamaah yang setiap Jumat masuk kota. Harusnya Jumat depannya itu keluar untuk kegiatan yang dilakukan oleh anak muda, ibu-ibu, orang tua, supaya pahala orang yang sedekah ini segera terkonversi menjadi energi, menjadi pahala. Dan takmirnya ini tidak terbebani. Semakin lama dia memegang uang orang, meskipun posisinya takmir, sebetulnya secara teori psikologi quantum energy itu dia menerima beban terpetan. Sebelum dia lepaskan, hidupnya akan beban. Jadi jangan kira takmir itu hidup enak dan ringan. Paling berat Pak, apalagi ketuanya. Berat itu. Wes ngurusi jadwal sholat, ngurusi jadwal kajian, iki duitnya iki, masjid kuncinya tak pegang dan belum terkonversi menjadi kegiatan, maka beban belum menjadi pahalanya itu tanggung beliau. Sementara yang infak ingin segera terkonversi menjadi pahala. Tapi jangan dong neng kotak atau neng rekening yang dipegang takmir. Sebetulnya masuk kategori berdosa takmir seperti itu. Caranya bagaimana? Anak muda, Pak, kamu punya ide apa? Nek perlu idemu adalah setiap kita Jumatan, mulai besok Ramadan, Anda bentuk tim, bikin ini rekam semua, potong-potong kalimat-kalimat khotib-khotib yang memberikan ceramah ini, jadikan YouTube. Entah 2 tahun, 3 tahun nanti kalau sudah punya 1000 materi dari masjid kita, ada yang meledak, bisa ngalahin dari komputer, dapat akses, anak-anak muda juga yang dapat. Jadi bisa menjadi ruang ekspresi, bahkan ruang karir di masa depan. Yang selama ini menguap Pak, yang ngomong di sini setiap Jumat, setiap Ramadan, sopo sing kampung tua-tua orang ngantuk dari tua itu. Saya muda, waktu ini diomongin, serasa mulai aja. Nah kalau dikasih kerjaan, tolong direkam, diedit yang bagus, bikin kanal YouTube Masjid An-Nur Channel. Bikin 2, yang satunya Remas Masjid An-Nur Channel, remaja Masjid An-Nur Channel. Awal-awalnya mungkin biasa aja, tapi tidak ada ceritanya ini algoritma semesta ya. Kalau kita menuntut kebaikan Pak, asal mau konsisten dan sabar, jadi besar. Siapa sangka yang namanya Nabi Muhammad itu mulainya dari berapa sahabat? Mulai hanya dari istrinya dong, yang percaya dia itu Rasul penebar Islam dengan sahabat. Sekarang sekitar 3 miliar orang yang menganut Islam, yang KTP maupun yang tidak, yang nawaitu maupun yang tidak, yang musolli maupun yang tidak, yang dan lain-lain. 3 miliar 1400 itu belum ada zaman kayak kita yang viral-viralan dipercepat kayak gini. Jadi saya kira, menurut saya, kalau ke Masjid Mohon Berdaya
segera dibikin basic datanya, analisis data SDM-nya. Saya yakin jika satu orang yang ada di sini itu punya satu keahlian yang orang lain nggak bisa, Pak. Nggak usah manggil Ustaz dari luar besok Ramadan itu. Cukup masing-masing suruh bikin konten sesuai keahliannya supaya anak-anak mudanya, anak-anak kita ini cerita. Oh, yang berkarir di migas itu bercerita tentang dunia migas. Ilmu apa yang dipakai di situ. Kalau Anda anak-anak muda pengen ke dunia itu apa bekalnya? Itu jauh lebih menarik. Yang psikolog, yang dosen cerita psikologi perkawinan yang indah itu seperti apa? Kalau saya akan mengatakan perkawinan adalah peperangan yang tidak pernah selesai sebelum keduanya mati. Sehingga jangan sampai nanya orang kapan gue kawin. Jadi tapai, memang enak kawin. Yang tahu pasti yang sudah pernah mengalami perkawinan adalah peperangan yang tidak pernah selesai sebelum kedua-duanya meninggal. Setiap hari ada pertengkaran, Pak. Yang lembut, yang kecil, yang besar, yang sampai kure. Itu kan perlu ilmu menyelesaikan peperangan itu. Makanya kata Nabi, perang yang paling dahsyat adalah perang melawan hawa nafsu, mengendalikan diri. Makanya terjadi perceraian yang luar biasa sekarang ini. Kenapa? Ya mereka disuruh menikah, takmirnya nggak punya ilmu bagaimana memberikan bekal menikah kepada anak-anak muda. Akhirnya tarung setiap hari. Dari mulai tarung kecil, tarung menengah, tarung besar, akhirnya ke pengadilan. Saya ya aslinya orang tuanya terus takmirnya. Bahwa di sini nggak ada konsultan bimbingan pernikahan. Mungkin sudah ada, alhamdulillah kalau sudah ada. Kalau setiap minggu ada acara itu, ibu-ibu dihadirkan, ada konsultan pernikahan didatangkan, Pak, takmir Jumat ini punya dana sekian, kami hanya misalnya money transportnya sekian, tolong ibu-ibu dikasih bagaimana mengatasi kerikil-kerikil pernikahan dalam rumah tangga. Yang bisa dilakukan kan mengatasi, Pak. Karena pertengkaran itu akan ada terus. Anak siji bertengkar, tambah anak menang pertengkaran lagi. Iki SPP-nya piye? Tambah ini, nah lebih parah lagi. Nah, konsep-konsep seperti ini saya kira diperlukan oleh takmir-takmir yang punya visi ke depan yang lebih bagus. Mungkin itu ya contoh-contohnya. Mungkin nanti bisa didiskusikan oleh Bapak Ibu yang punya keahlian macam-macam. Saya ini kan nggak tahu konteks ini apa. Yang jelas orang KDK itu jauh lebih hebat daripada saya. Karena sudah membuktikan kesuksesan dengan mengamalkan surat Al-Jum'ah yang saya bacakan tadi. Karena traveling, karena merantau maka sukses. Saya nggak bayangkan Bapak Ibu yang ada di sini ini tetap tinggal di kampungnya masing-masing, nggak pernah ke Batam. Mungkin sampai hari ini masih masuk lama kali. Nggak berubah hidupnya. Nah, perubahan hidup kayak itu kan pantas, sangat pantas diceritakan di kultum besok. Nggak usah cari ustaz dari luar, dari pondok apa, nggak usah, Pak. Menurut saya dari bapak-bapak yang mau pensiun sebelum ilmunya hilang masuk ke kuburan dalam perut bumi, disuruh cerita pengalaman hidupnya seperti apa, bekerja di ini seperti apa, tantangannya gimana, lubangnya di alam, itu jadi inspirasi buat anak-anak muda. Yakin saya. Yakin. Nah, yang terakhir untuk teman-teman yang muda, kalau mau hebat di masa depan di tengah tantangan dunia publik yang sangat masif diperlukan sekarang ini, itu saran saya aja kalau punya bapak yang punya anak muda atau anak muda yang ada di sini, jadilah pemuda norak. Syarat untuk hebat sukses di masa depan adalah jadi orang norak. Kalau dia jadi orang norak dan lima-limanya ini bisa dibekalkan oleh masjid dan orang tuanya dari sekarang, dia akan jadi orang hebat. Dan kalau dia hebat, artinya Islam juga hebat. Agama kita dakwahnya lebih bagus. Apa norak itu? N yang pertama saya sebut sebagai anak muda harus punya kemampuan narasi. Jadi tugas takmir kalau mau mengimbangi TikTok yang pendek-pendek, Reels yang pendek-pendek itu, yang memutus cara berpikir panjang ke konsep, ajari mereka bernarasi. Bikin kelompok diskusi kecil-kecil anak muda di sini supaya punya kemampuan membangun narasi. Narasi itu apa sih? Membangun konsep to A to Z.
membangun sebuah proposal A atau Z, bukan plan A atau plan B atau plan C, sehingga tidak emosional menyikapi sesuatu. Angka 9 itu kalau ditulis ini bagi orang sana angkanya 6, bagi di sini angkanya 9. Itu namanya perspektif. Ini perlu diskusi, perlu narasi. Kenapa kok disebut 9? Kenapa kok disebut 6? Kenapa pilihannya A? Kenapa pilihan B? Anak muda sekarang tidak terlatih itu karena kebanyakan lihat TikTok, potongan-potongan yang biasanya tanpa kurasi. Jadi bahayanya di medsos itu tidak ada kurasi, tidak ada editor, tidak ada benar, tidak ada salah. Tipis ya, ini benar orang ya. Sing benar dikira salah, sing salah dikira benar. Satu narasi itu narasi harus disepakat. Yang kedua, orasi. Bapak Ibu sekalian, siapa yang punya kemampuan komunikasi bagus di perusahaannya masing-masing pasti karirnya paling cepat meningkat, dan pasti sering ditunjuk oleh pimpinannya untuk maju mewakili perusahaannya menjadi delegasi di mana-mana. Tolong terangkan program kita, prestasi kita, profil perusahaan kita, proyek-proyek kita. Nah, kemampuan orasi harus kita suntikan ke anak-anak muda, bukan hanya di masa depannya juga, tetapi masjid butuh dai, butuh khatib. Kalau mau mandiri, ya mereka diajari dari sekarang orasi, tabligh, bahasa masjidnya. Yang ketiga, saya menyebutnya sebagai relasi. Jadi selain punya kemampuan relasi bagus, orasi yang bagus, maka anak-anak muda ini karena handphone, gara-gara handphone. Jadi saya mau bilang, perubahan di Jogja anak muda itu generasi dulu sama sekarang itu luar biasa mengerikan secara sopan santun. Dulu Pak, kalau kita mau tanya rumahnya Pak Mahfud di mana, melihatnya sekian enggak, itu motor dimatiin, melewati pos ronda motor dimatiin. Tanya dulu, Pak kan saya derek tanglet, dia pun Pak Ono putih ya. Ada proses komunikasi, ada pewarisan sopan santun. Sekarang itu enggak Pak. Mana rumahnya Pak Ono? Klik KDJA nomor sekian. Ini ada orang tua-tua kanan kiri, nggak ada apa tulis ya? Belok kanan, belok kiri, lurus. Ini banyak orang tua itu menghilangkan sopan santun yang luar biasa. Tidak ada hubungan relasi. Anak muda sekarang nggak punya relasi, Pak. Relasinya sama HP, tidak mati. Itu kalau ini kan proses sebetulnya dopamin ya, narkoba dalam bentuk yang real. Mungkin di antara bapak ibu yang di rumahnya juga sudah kayak gitu, anaknya pulang, assalamualaikum aja enggak, cium tangan apalagi HP. Ini bahaya ini sebetulnya. Nah caranya bagaimana? Ya diajari di sini. Makanya saya tidak bisa menolak dokter Ono ketika ya sudah, saya anggap saya silaturahmi, saya membangun relasi baru dengan bapak-bapak yang ada di sini. Jadi teman saya di KDA bukan hanya Dr. Ono, tapi sekarang punya paling tidak 50 saya kenalan baru di sini, relasi baru yang entah bagaimana suatu saat pasti itu ada manfaat besarnya. Dan saya yakin karir bapak ibu di banyak perusahaan di Batam ini mungkin 70-80% tumbuh berkembang, naik meroket itu karena faktor relasi paling tinggi. Baru setelah ini sopo saya rekomendasikan, baru dilihat kapasitasnya, rekam jejaknya, trustnya seperti apa. Banyak kan orang naik puncak itu direkomendasikan siapa, artinya relasinya siapa. Nah anak yang muda itu setelah punya 3 ini, yang keempat ya harus punya bekal action mulai dari sekarang. Disebut ada generasi strawberry sekarang ini. Ya, anak-anak muda sekarang ini generasi muda, kalau disuruh susah tidak mau, susah, capek. Padahal kalau teori psikologinya Pak, anak muda yang tidak susah hidupnya di umur 20 sampai 30 tahun, maka sampai nanti umur kurang dan umurnya 40 tahun ke atas, hidupnya pasti susah. Karena hukum pertukaran energinya tidak ada. Tapi kalau anak muda itu mau karirnya cemerlang di usia 40 tahun,
maka dia harus peras keringat, banting tulang, kerja keras, kerja otak dan seterusnya, sehingga nanti pada umur 40 tahun dia di puncak-puncak kejayaannya, dia punya kekuatan finansial, punya kekuatan power intelektual, dia punya kekuatan relasi yang luar biasa. Seorang Raffi Ahmad sampai hari ini itu bekerja masih dari jam 9 pagi sampai 12 malam, sudah sultan, dia triliuner, karena dia merasa umur 40 saya baru meraih semuanya. Kalau ada anak-anak muda, anak-anak bapak kok susah gitu, nah itu perlu didiskusikan, dibikinkan caranya di sini gimana, dibikinkan acara, kesibukan. Pokoknya kalau ada anak muda di bawah umur 30 tahun tidak sibuk, tidak banyak berkeluh, itu nanti umur 40 tahun akan menjadi masalah bagi keluarganya maupun keluarga istrinya. Itu algoritma psikologi itu Pak, generasi lembek, generasi semua strategi. Tapi yang paling banting seperti Dokter Rono kayak gini, lulus SMA wes di Bali-Bali Batam, ya di situasi apapun, mau ada COVID 10 tahun, 5 tahun, ya udah minimal urip pun cicilan karione kebayar apa dulu ya lagi bisa. Yang terakhir apa? Narasi harus dikuasai, lalu belajar orasi anak-anak muda kita, kemudian relasi, kemudian aksi. Yang terpenting semua ini harus dikolaborasikan. Kekuatan itu ada, tidak zamannya lagi sekarang ini mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Superman is dead, itu udah jelas. Super team is power. Jadi gunanya kita kumpul di masjid sebetulnya apa? Kalau ditanya satu-satu, kekuatan bapak apa? Kekuatan bapak apa? Kekuatan bapak apa? Kekuatan bapak apa? Kekuatannya Ono apa? Oh bisa mencairkan suasana, ya udah dikasih tugas itu supaya saya tegang-tegang pas pengajian, gara-gara peletakan dia. Jadi dakwah itu enak gitu. Orang menegangkan, orang menakutkan. Kita tuh kalah sama orang Kristen dalam berdakwah loh sebelumnya. Mau mati aja diomongin. Sedang terima kasih sudah kembali kepada Bapak di surga. Belum mati gitu loh. Kalimatnya makan juga bersama buat Bapak enak gitu loh. Kita anak-anak muda itu ditakut-takuti semua sebelum dia kokoh ditakut-takuti saya. Ancamannya 9 neraka, ada Jannatul Naim, Jannatul apalagi jahanam, neraka jahanam, dan nar itu ada berapa banyak itu diomongin terus. Itu kan ada, saya kira menurut saya ada perlu konsep dari kita untuk soft. Saya senang ada kayak Usbah, ada Adidaya, satu Muhammadiyah atau NU yang TikToknya enak, tidak ada proses salah menyalahkan, karena lulusnya sudah diubah menjadi benar dan benar yang lain. Dua orang itu sudah punya prinsip itu. Kalau Anda nggak melakukan kunut, itu kan berarti Anda salah, bukan? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar yang lain. Yang sebelum sholat usolli, Anda benar. Yang langsung takbir di dalam hatinya sholat, Anda benar yang lain. Yang habis assalamualaikum zikir, Anda benar. Yang Anda salaman, Anda juga benar. Apa benar yang lain? Jadi bukan benar dan salah, tapi benar dan benar yang lain. Jangan gampang menjudge orang salah, karena 6 itu kalau dibaca dari sebaliknya 9. Jadi kolaborasi paling penting. Kita bukan manusia yang 100% bisa sempurna melakukan sesuatu, maka kita perbaiki dari yang bisa. Moga-moga Mas Anur bisa nyari kekuatannya di apa dan kuat di situ. Gak usah niru Joko Karya, gak usah niru Namira, gak usah niru Al-Azhar. 3 ini masjid berbeda dengan kekuatan masing-masing. Namun moga-moga Anur juga nanti punya kekuatan dan juga menjadi inspirasi bagi masjid yang lain. Amin. Oke, saya kira itu pengantar dari saya, Dr. Rono. Moga-moga ini ngomongan lantur, tapi ada sedikit yang bisa ditangkap. Makin banyak ngomong itu benar banyak salah. Tapi saya berharap yang salah dilupakan. Mungkin ada 10-20% yang bisa jadi inspirasi untuk dikembangkan. Mungkin belum bisa dilaksanakan sekarang, tapi minimal bisa didiskusikan seperti di kampus-kampus.
dirunut. Metodenya apa, masalahnya apa, solusinya apa, kesimpulannya nanti apa. Mulai dari itu, semua perubahan dimulai dari pikiran. Semua perubahan dimulai dari pikiran yang terus dipertengkarkan atau didiskusikan. Kalau sudah didiskusikan, ada perspektif si A, perspektif si B, perspektif si C, perspektif C, ketemu semuanya, itu baru akan ketemu solusi terbaik. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.